Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pelajar, bertemu dengan Kak Emma di Bimbel Presiden Ways. Kali ini kita akan membahas materi radiasi benda hitam bagian yang pertama. Sebelum masuk ke materi, yuk kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan radiasi benda hitam. Benda hitam yang dimaksud di sini mengacu pada benda atau objek yang dapat menyerap seluruh radiasi yang datang padanya. Sedangkan radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam. Sudah jelaskan bahwa ternyata radiasi benda hitam yang dimaksud di sini tidak harus berasal dari benda yang berwarna hitam. Asalkan benda tersebut dapat menyerap seluruh energi radiasi dan kemudian memancarkannya kembali, maka dapat disebut sebagai benda hitam. Nah, sekarang kita akan menghitung besarnya laju energi radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. Emisivitas benda adalah kemampuan benda untuk memancarkan energi, di mana nilai emisivitas sendiri berkisar antara 0 hingga 1. Nah, benda hitam sempurna adalah benda yang dapat menyerap semua radiasi yang mengenainya, di mana nilai emisivitasnya adalah 1. Sementara nilai emisivitas 0 berarti benda tersebut sama sekali tidak dapat menyerap energi radiasi. Lubang hitam dapat dikatakan sebagai benda hitam yang mendekati sempurna karena ia menyerap semua radiasi yang datang padanya. Radiasi dari luar yang memasuki lubang kecil itu, semua energinya terserap oleh dinding dan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tersebut, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat keluar lagi. Oke adik-adik, sekarang kita beralih ke contoh soal ya. Sebuah benda dengan luas permukaan 50 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius. Jika koefisien Stefan Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter Kelvin pangkat 4 dan emisivitas benda adalah 0,5, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Jadi yang pertama diketahui adalah luas atau A, berasal dari kata area. Besarnya sebesar 50 cm persegi. Jangan lupa ya, ini harus kita ubah dulu dalam bentuk satuan SI, yaitu meter persegi. Jadi sama juga dengan 50 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian yang diketahui lagi adalah T atau temperatur atau suhu, sebesar 727 derajat Celcius. Ini pun harus kita ubah dalam bentuk Kelvin. Caranya ditambah dengan 273 derajat Kelvin sama dengan 1000 Kelvin. Emisivitas bendanya 0,5 dan tetapan Stefan Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter Kelvin pangkat 4. Yang ditanya adalah laju rata-rata energinya atau daya radiasi. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan rumus daya radiasi. P sama dengan E dikali A dikali torsi dikali T pangkat 4. Kita masukkan angka-angkanya. 0,5 dikali 50 kali 10 pangkat min 4 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 1000. Sehingga akan dihasilkan nilai dayanya sebesar 141,75 Joule per sekon atau watt. Wilhelm Wien, seorang fisikawan Jerman, menemukan suatu hubungan sederhana antara panjang gelombang yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam untuk intensitas maksimum dengan suhu mutlaknya, di mana hasil kali panjang gelombang yang dipancarkan oleh setiap benda pada intensitas maksimum dengan suhu mutlak benda tersebut akan selalu menghasilkan angka yang sama, yaitu sekitar 2,898 dikali 10 pangkat min 3, dan inilah yang disebut sebagai tetapan Wien. Sehingga kita dapatkan rumus
Di bawah ini adalah grafik hubungan antara panjang gelombang atau lambda suatu benda pada intensitas maksimum dengan suhu mutlaknya. Nah, dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa lambda suatu benda pada intensitas maksimum ternyata berbanding terbalik dengan suhu mutlaknya. Sebenarnya dari rumus tetapan Wien pun kita sudah dapat melihat bahwa antara panjang gelombang pada intensitas maksimum dan suhunya itu berbanding terbalik. Jadi, lambda pada intensitas maksimum dikali dengan suhunya itu sama dengan C atau konstanta Wien. Jadi lambda pada intensitas maksimum sama dengan C dikali dengan T. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa lambda dengan suhunya itu berbanding terbalik. Sehingga dapat kita buat lambda maksimum itu berbanding terbalik dengan suhunya. Adik-adik, sekarang kita kembali ke contoh soal. Suhu permukaan suatu benda 483 Kelvin. Maka menurut hukum pergeseran Wien, panjang gelombang pada intensitas maksimum yang dipancarkan oleh permukaan benda tersebut sebesar. Diketahui suhunya 483 Kelvin yang ditanya lambda maksimum atau lambda pada intensitas maksimum. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus C sama dengan lambda maksimum dikali dengan T. Berarti lambda maksimum sama dengan C dibagi T, sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 dibagi 483 Kelvin. Akan dihasilkan lambda maksimumnya sebesar 6 dikali 10 pangkat min 6 meter. Kita ubah ke mikro menjadi 6 mikrometer. Karena 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter.